patut kita bersyukur pada hari ini. Kenapa? Karena ini adalah Syawal, di mana setelah 1 bulan kita berpuasa, maka predikat kita sudah naik menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang dulunya sudah bertakwa, maka menjadi lebih bertakwa. Namun begitu, ada juga banyak di antara kita yang sudah 1 bulan berpuasa, tapi belum mendapatkan predikat takwa. Kenapa? Karena mereka belum bisa memenuhi kriteria takwa itu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, dalam rangka halal bihalal, mudah-mudahan akan terurai agar semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa kesempurnaan sholat itu adalah dengan 2 kali sujud sahwi, kesempurnaan berpuasa itu dengan membayar zakat fitrah, maka bagi kita orang Indonesia bisa menambahkan bahwa kesempurnaan Idul Fitri itu dengan berhalal bihalal. Tanpa halal bihalal, bagaikan kita masak nasi kurang tamat. Mudah-mudahan melalui halal bihalal ini, insya Allah ketakwaan kita akan meningkat. Banyak di antara kita yang belum bertakwa. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada kriteria yang belum masuk menjadi orang yang bertakwa. Apa itu? Ada rasa amarah di dalam dirinya dan susah untuk memaafkan orang lain. Syarat bertakwa adalah diantaranya wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, mampu menahan amarah dan mampu memaafkan orang lain. Meskipun kita sering bersalam-salaman, jangan-jangan itu hanya pencitraan, tapi hatinya belum terurai. Kenapa bisa begitu? Karena selama 11 bulan sebelum Ramadan itu, kita sadar atau tidak sadar telah diinstal oleh iblis akan kebanggaan, akan keakuan kita, sehingga kita merasa paling hebat, kita merasa paling bersih, paling suci, paling merasa paling. Inilah hasil kerjanya iblis yang perlu kita tulis. Apa kata iblis itu? Ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Saya tercipta dari api sedang dia terbuat dari tanah. Saya lebih baik dari dia karena saya pejabat, dia rakyat biasa. Saya lebih baik dari dia karena saya pintar, dia bodoh. Saya lebih baik daripada dia karena saya orang kaya, dia orang miskin. Saya lebih baik daripada dia karena saya ASN, yang lainnya masih honorer. Itulah rekayasa iblis yang membuat hati kita menjadi mengeras sehingga sulit untuk memaafkan. Kalau mau minta maaf, dia dong yang datang ke rumahku, bukan aku, karena aku lebih kuat. Kalau mau minta maaf, dia dulu dong yang datang ke rumahku, karena aku lebih hebat dari dia. Jadi untuk memaafkan itu dengan persyaratan-persyaratan, itulah hasil daripada kerjanya iblis selama 11 bulan. Itulah karakter iblis yang terpendam di dalam hati kita, sehingga kita sulit untuk memaafkan orang lain. Dalam hal ini kita akan merubah karakter iblis itu menjadi fitrah yang sebenarnya, yaitu fitrahnya manusia. Bagaimanakah fitrah manusia itu? Ingatlah ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, dia dan istrinya bilang apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kami telah menyiksa diri kami sendiri. Bila Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah fitrah manusia.
minta maaf gampang, padahal tersesatnya Nabi Adam itu akibat godaan iblis. Fazalama syaitanu anha fahrajahuma mimma kana fihi. Mereka berdua betul-betul telah digelincirkan oleh iblis sehingga mereka dikeluarkan dari surga. Inilah fitrah manusia, tidak menyalahkan pihak ketiga. Adam dan Hawa menyalahkan dirinya sendiri. Inilah yang perlu kita tiru. Inilah fitrah manusia yang sebenarnya, gampang minta maaf, gampang minta ampun kepada Allah, tidak seperti karakter ini. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, oleh karena itu, kalau kita kemudian sudah baikkan hati kita sudah terbaik, maka kata Allah adalah lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Kata Allah, ayo kita lakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Kalau kita melakukan kebaikan di dunia ini, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, maka balasannya adalah kebaikan di dunia ini juga. Itulah perintah Allah. Jadi sebelum kita melaksanakan perintah itu, maka bersihkan dulu hati kita dengan sebersih-bersihnya, sehingga kita tidak memiliki hambatan psikologi dalam pergaulan. Hilangkan fitrah iblis, ganti dengan fitrah manusia. Terlebih bagi kita, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dunianya adalah dunia pendidikan, mengajari anak, mengajari manusia yang lainnya, ini sangat penting fitrah ini dibawa. Gampang memaafkan, jangan jadi pendendam. Sebetulnya saya tidak menemukan ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia itu bisa mengajar manusia. Tidak ada. Jadi tidak ada ayat di Quran yang mengatakan manusia bisa mengajar manusia. Oleh karena itu, bapak dan ibu sekalian adalah orang-orang yang sangat istimewa karena bisa mengajar manusia. Yang ada adalah Allah yang mengajari manusia. Jadi rupanya melalui bapak ibu lah Allah memberikan tangannya untuk mengajar manusia. Melalui kita lah didikan itu tersebar, ilmu Allah kemudian tersebar. Tapi Allah memberikan syarat. Apa syaratnya? Wattaqullah, bertakwalah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Syarat pertama bagi seorang guru atau orang yang ingin meningkatkan ilmu pengetahuannya adalah bertakwa kepada Allah. Karena Allah yang mengajari kalian, Allah mengerti segala sesuatunya. Terlebih tantangan kita ke depan sangat luar biasa. Bagaimana kita sebagai orang muslim, kita yang katanya pemegang kitab suci yang paling sempurna, kita adalah penganut agama yang diridhoi oleh Allah, tapi kenyataannya banyak di antara kita atau umat Islam di seluruh dunia kualitasnya rendah.